Pria malang itu menemukan istrinya di sisi jalan. Setiap hari dia merawatnya seperti orang tua. Orang di desa sangat iri padanya. Dia adalah bujangan termiskin di desa. Dan sudah lebih dari 40 tahun belum menikah. Suatu hari dia pergi ke gunung untuk memotong kayu. Lalu dia melihat Tan Lau sedang membasuh kakinya di tepi sungai. Dia bergegas ke tempatnya. Tindakannya membuat Tan Lau ketakutan. Saat melihat gadis cantik itu sendirian, dia ingin menjadikannya sebagai istrinya. Tapi Tan Lau menolaknya dan tidak mengatakan apapun. Namun dia berpikir bahwa ini kesempatannya. Jadi dia berlutut di depannya untuk memohon. Aku belum pernah menyentuh wanita dalam beberapa dekade. Dia berharap Tan Lau bisa memberinya kesempatan. Tan Lau tidak tahu harus berbuat apa. Lalu Henry memegang kaki lembutnya erat-erat. Dia bersumpah bahwa dia akan bersikap baik selama sisa hidupnya. Tan Lau bertanya tentang pekerjaannya. Sepertinya gadis cantik ini akan pulang ke rumahnya. Ini seperti kelezatan dari langit yang berjatuhan. Setelah dia sampai di rumah, dia sudah menderita penyakit parah. Ini membuat nasibnya lebih sulit lagi. Wanita itu mencintainya selama bertahun-tahun. Saat ini wanita itu melihat pakaian wanita di luar rumahnya. Henry sangat marah, lalu dia bergegas mendorongnya ke tanah. Hana menyebutnya bajingan, karena dia telah mengkhianatinya. Henry mengatakan bahwa dia ingin gadis cantik. Dia sudah melajang sepanjang hidupnya. Tetapi dia tidak menyukainya. Hana benar-benar hancur setelah mendengarnya. Dia segera berlari pulang dan memberitahu ayahnya. Karena ayahnya adalah seorang kepala biara dari Jerman Chow Fong Trong di desa. Kepala desa juga menghormatinya. Dia juga berkata gadis itu akan menyebabkan bencana bagi desa. Jika dibiarkan tetap tinggal, desa akan mengalami bencana. Lalu dia membawa semua orang ke rumahnya. Penduduk desa sangat cemburu karena dia memiliki istri yang cantik. Kenapa kau membawanya kemari? Pergilah. Jika tidak, kau akan mendapatkan akibatnya. Jangan mencoba untuk tinggal di desa lagi. Dia percaya pada mereka. Henry hanya menundukkan kepalanya. Tapi dia tetap menolak. Hana sangat marah dan langsung menyerangnya. Tetapi dia memegang senjata di depan pintu. Dia ingin melindungi istrinya. Lalu penduduk desa mencoba memprovokasinya. Dia mengatakan bahwa mereka harus mengendalikan pikiran. Mereka berdua harus diusir dari desa. Setelah mendengar itu, Henry langsung panik. Dia berlutut di depan kepala desa dan memohon. Dia berharap mereka dapat memberinya kesempatan. Dia berjanji bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah di desa. Kepala desa melihat penampilannya yang menyedihkan. Dia merasa sangat menyesal. Jadi dia setuju untuk membiarkan mereka tinggal sementara di desa. Tapi Hana dan ayahnya sangat tidak puas. Mereka memikirkan cara untuk mengusir mereka. Henry selalu dalam keadaan kecemasan. Dia takut penduduk desa akan datang dan membawa istrinya. Jadi dia tetap di depan pintu untuk melindunginya. Untungnya Henry juga berterima kasih atas kebaikannya. Dia selalu bangun pagi untuk membuatkan sarapan untuknya. Dia berlutut di sampingnya. Dia bersumpah untuk memberinya kehidupan yang baik. Tapi mengingat statusnya yang tragis. Kemudian dia menjadi yatim piatu di usia muda. Setelah itu dia dijual oleh pedagang manusia. Dia ada di sana selama 10 tahun dan hidup di neraka setiap hari. Beberapa hari yang lalu, dia mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Setelah dia bertemu dengan Henry, dia benar-benar menjadi orang yang berbeda. Tan Lau melihat cinta sejati di matanya. Setelah mendengar latar belakangnya, Henry tidak keberatan dengan itu. Dan berbicara bahwa dewa memberinya kesempatan. Lalu Henry memberikan satu set pakaian yang dikenakan ibunya. Ketika dia memakainya, dia merasakan sesuatu yang sangat akrab. Dia mengingat lagi tentang masa kecilnya. Ibunya adalah wanita tercantik di desa. Tapi dia tidak pernah menikah. Dan dia juga tidak menyebutkannya. Lalu ibunya meninggal karena sakit. Dari dulu hidupnya sudah seperti pengemis. Henry sangat lapar dan dia hanya bisa memakan kulit kayu. Pipinya bengkak karena mengunyah kulit kayu. Mereka berdua ditakdirkan untuk bersama. Mereka mengharapkan masa depan yang bagus untuk kehidupan mereka. Dia bekerja keras untuk memotong kayu. Hal itu agar istrinya memiliki kehidupan yang layak. Tetapi dia selalu dihantui masa lalunya. Dia biasanya berbaring di tanah dan menangis. Ketekunan dan kehangatannya seperti cahaya yang sangat cerah. Dia melihatnya sebagai pria terbaik dalam hidupnya. Dia masih tidur di luar pintu untuk melindunginya.
Ini adalah pertama kalinya Tan Lau keluar dan menutupi Henry dengan selimut. Tindakan kecil itu membuatnya terharu. Dia berpikir bahwa Henry sangat mencintainya. Dia masih membawa pot air untuk bekerja. Henry juga dengan senang hati membawa selimut dan pergi ke gudang. Dia bermaksud untuk menjual 2 anak babi ini, lalu mengadakan pernikahan yang layak untuknya. Setelah dia selesai menjualnya, dia mencukur jenggotnya, kemudian berubah menjadi pria tampan. Selanjutnya dia membeli sebuah baju yang cantik untuk istrinya. Saat pergi melewati pasar dia melihat sirkus. Dia ingin melihatnya lebih dekat. Namun siapa sangka, dia diserang oleh 2 preman. Mereka tahu dia punya uang. Jadi dia ditipu untuk pergi ke toko kecil. Awalnya Henry tidak mau pergi. Tapi mereka terus memaksanya. Mereka berencana untuk mengambil semua uangnya. Namun tanpa diduga Henry menang berturut-turut. Lalu mereka memanggil lagi untuk menipunya. Orang ini menyeretnya ke ruangan di sebelah. Tapi dia tidak bersemangat dan segera mendorongnya. Gadis itu mencengkeram kakinya dan menolak melepaskannya. Kemudian gadis itu ditendang olehnya. Lalu dia berdiri lagi. Dalam keputusasaan Henry meraih lehernya. Namun siapa sangka, dia malah mencekiknya sampai mati. Dia sangat takut dan segera berlari keluar dari pub. Saat ini Tan Lau masih menunggunya pulang. Tiba-tiba ada seorang pria memakai topeng masuk ke dalam rumah. Tan Lau berpikir Henry akan mengejutkannya. Namun orang yang mengenakan topeng adalah pendeta. Ternyata dia tergila-gila dengan kecantikannya. Dia terus berusaha untuk memisahkan mereka. Tan Lau menjadi sangat ketakutan. Saat itu dia memohon untuk memaafkan dirinya. Tapi siapa yang meragukannya, karena melihat Tan Lau sendirian. Jadi dia berpikir untuk melakukan kejahatan. Tan Lau mencoba menghindarinya. Pendeta menjadi lebih gila. Kamu sangat lemah, tidak ada tempat untuk melarikan diri lagi. Orang itu perlahan mendekatinya. Pada saat Henry sampai di rumah, semuanya sudah terlambat, ada topeng pendeta di lantai. Setelah itu, dia juga menjadi sangat marah. Dia sudah bosan menunggu hari pernikahannya. Tetapi sekarang orang lain menculik istrinya. Henry sangat tidak berdaya. Keesokan harinya dia langsung pergi ke gunung untuk mencari Tan Lau. Namun siapa sangka, dia menemukan pendeta di hutan. Dia berlutut dan memberitahu kebenarannya. Ternyata dia adalah ayah biologisnya. Dia tidak berani menyebutkan namanya. Kemudian pendeta itu memperkosa ibunya. Ketika Henry mengetahuinya, dia sangat membencinya dan ingin mencabik-cabiknya. Setelah pendeta itu menunjuk ke arah danau. Ketika Henry melihatnya, dia melihat Tan Lau di atas tebing. Tan Lau sedang berdoa, kemudian dia melompat ke jurang. Henry menangis. Dia kehilangan istri tercintanya. Kemudian dia juga melompat ke danau untuk mengakhiri hidupnya. Kita tidak tahu apakah legenda ini benar atau tidak. Tapi sekarang kita hanya harus menontonnya dan mencari kebenarannya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.